Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gris Claudia. Saya adalah pengajar bagian anestesi di Akademik RSUD Sanglah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai early management. Dan nanti di akhir penjelasan ini saya akan menonton video supaya kita lebih mengerti lagi mengenai endotracheal intubation, mechanical ventilation, dan juga audit intubation. Baik. Sebelum kita mengetahui manajemen dari jalan nafas, kita wajib mengetahui anatomi dari jalan nafas sendiri. Anatomi jalan nafas ini terbagi menjadi dua, yaitu saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Saluran nafas atas ini dimulai dari nasofaring, orofaring, hingga hipofaring. Sedangkan saluran nafas bawah ini terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveoli. Nah, pada jalan nafas ini dapat terjadi suatu sumbatan, misalnya adanya cairan, kemudian benda asing yang bisa karena adanya gigi palsu, makanan, muntahan, tumor, dan juga kelainan anatomi. Maka dari itu, manajemen jalan nafas ini dipentingkan untuk memastikan bahwa jalan nafas ini untuk fungsi dari ventilasi dan perfusinya dapat terjamin. Ventilasi adalah suatu peristiwa di mana inspirasi yang membawa gas CO2 ini ke paru-paru dan ekspirasi adalah membuang CO2 ini ke udara bebas. Sedangkan difusi ini merupakan suatu pemindahan gas antara alveoli dan juga kapilar pada parenkim paru-paru. Sedangkan perfusi ini adalah menyatunya O2 dengan darah yang nantinya akan dialirkan di seluruh jaringan tubuh. Jalan nafas. Jadi pemeriksaan jalan nafas ini harus dilakukan. Tujuan dari pemeriksaan jalan nafas ini adalah untuk melihat fitur dari fisik pasien ini dan memprediksi kemampuan untuk melihat pita suara, misalnya kita menggunakan laryngoskopi untuk memprediksi kemudahan dari suatu intubasi. Selain itu kita harus memprediksi jalan nafas ini sulit atau tidak sehingga kita dapat memiliki peralatan tambahan misalnya untuk intubasi yang sulit. Kemudian kita harus melakukan juga perubahan untuk pendekatan intubasi, misalnya intubasi dengan keadaan terbangun atau yang biasa disebut awake intubation. Kita juga maka dari itu pemeriksaan jalan nafas ini dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan fisik ini kita dapat lakukan, misalnya kita harus tahu riwayat buruk terkait dengan manajemen jalan nafas ini yang sebelumnya pasien ini mempunyai atau tidak. Kemudian riwayat bedah atau tindakan lain, misalnya yang dapat menyebabkan perubahan dari anatomi jalan nafas sendiri. Kemudian adanya luka bakar, pembengkakan, tumor, ataupun juga mangsa. Apakah pasien ini pernah obstruktif sleep apnea misalnya? Kemudian apakah pasien ini ada masalah dengan fonasi? Kemudian apakah pasien ini memiliki penyakit G-spine? Nah, pemeriksaan fisik dari jalan nafas ini kita dapat melakukan dengan look, listen, dan feel. Sebenarnya pemeriksaan fisik ini banyak macamnya. Misalnya ada Moans, kemudian ada Lemons, kemudian ada Roach, ada juga dengan Shots. Nah, biasa yang paling sering digunakan itu adalah Lemons atau untuk yang intubation. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui look, listen, dan feel. Jadi di look ini kita nanti bisa melihat apakah status mental pasien ini bagaimana. Ada agitasi, atau misalnya ada gelisah, atau tidak. Terus kemudian gerakan nafas pasien bagaimana, adanya retraksi dinding dada atau tidak, adanya benda asing seperti darah, sekret, muntahan, gigi palsu atau tidak. Kemudian pasien ini ada cyanosis atau tidak. Kemudian apakah ada otot-otot pernafasan tambahan seperti itu. Kemudian di listen kita harus mengetahui aliran udara ini pasien ini bagaimana. Misalnya pasien tidak sadar atau misalnya pasien ini bicara normal atau tidak, ada sumbatan atau tidak, ada suara tambahan seperti snoring, gargling, ataupun juga stridor. Kemudian apakah ada suara parau atau tidak. Terus kemudian kita juga feel, rasakan adanya aliran suara nafas atau tidak. Kemudian adanya gravitasi atau tidak. Adanya pergeseran atau deviasi trakea atau tidak.
ada hematom di leher atau tidak, dan juga teraba getaran leher atau tidak. Nah, berikut adalah Lemon kriteria. Lemon kriteria ini terdiri dari L, yaitu look externally, kemudian E, evaluate dengan 332, kemudian M, malampati score, kemudian obstruction, kemudian dan neck mobility. Jadi pada pasien ini kita harus mengetahuinya. Misalnya kita harus tahu misalnya dengan evaluate 332. Jadi evaluate 332 ini merupakan kita harus mengukur dari mode openingnya pasien ini 3 jari atau tidak. Kemudian jarak dari tip of the mentum ke tulang hyoid ini harus juga 3 jari. Kemudian theromental distance ini 2 jari. Kita harus pastikan seperti itu. Kemudian dengan malampati score. Jadi malampati score ini ada 4 kelas. Di mana kelas 1 ini kita dapat melihat visualisasi dari soft palatum. Sedangkan kelas 2 ini kita harus melihat secara lengkap dari uvulanya. Kemudian kelas 3 ini kita harus melihat secara lengkap, kita harus melihat basal dari uvula saja. Jadi kita hanya dapat melihat itu. Sedangkan untuk yang kelas 4, ini kita tidak bisa melihat dari soft palatum secara luas. Jadi semakin tinggi kelasnya, maka semakin sulit pula suatu intubasi ini dapat dilakukan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui cara melakukan malampati score. Jadi pasien ini dalam keadaan duduk, kemudian kepala pasien ini dalam situasi sniffing position. Kemudian pasien ini disuruh membuka mulut dengan menjulurkan lidah tanpa dilakukan suatu fonasi atau mengeluarkan suara. Nah, selain itu pasien juga harus dilakukan neck deflection, apakah ada kelainan atau tidak. Nah, pemeriksaan lain untuk airway, jadi untuk jalan nafas ini kita meliputi infeksi, obesitas, luka bakar, artritis, dan tumor. Jadi pada infeksi ini kita harus lihat apakah ada supraglottis probe, misalnya ada udemaring, kemudian apakah ada akses misalnya intraoral, retropharyngeal, kemudian apakah ada anginal lubuk, di mana anginal lubuk ini adanya distorsi jalan nafas dan juga trismus. Kemudian pasien apakah obesitas, karena pada pasien obesitas ini lehernya tebal dan juga pendek. Kemudian jaringannya berlebih di bagian orofaring dan juga adanya sleep apnea. Kemudian kita harus juga pastikan pasien ini ada luka bakar atau tidak, karena apabila ada luka bakar kemungkinan adanya edema laring. Kemudian kita lihat pasien ini adanya artritis atau tidak, misalnya pada rheumatoid arthritis dan juga ankylosing arthritis. Kemudian tumor kita bisa lihat apakah adanya tumor, misalnya adanya stenosis atau distorsi dari jalan nafas, kemudian fiksasi laring, atau infiltrasi atau irradiasi jaringan yang berdekatan. Penunjuk jalan nafas yang dapat dilakukan ini adalah BOF. Kemudian adanya tanda-tanda klinis nafas terganggu. Jadi tanda-tanda klinis nafas terganggu ini kita bisa temukan misalnya pada kita harus lihat, jadi ada tiga pilar manajemen jalan nafas, yaitu adanya patensi, proteksi, dan juga ventilasi oksigenasi. Jadi patensi ini maksudnya kita harus pastikan aliran udara ini tidak terhalang. Jadi atau yang biasa disebut clear airway. Sedangkan proteksi terhadap suatu aspirasi dan biasanya dan juga ventilasi dan oksigenasi ini harus kita pastikan adekuat. Jadi pada patensi ini kita temukan apakah adanya stridor saat inspirasi atau tidak, kemudian adanya snoring atau tidak, kemudian misalnya snoring ini adanya obstruksi faring biasanya oleh lidah, misalnya kita dapat lakukan triple airway maneuver. Kemudian gurgling, sekresi atau cairan misalnya, kita harus lakukan suction. Kemudian bowling misalnya dari
Epiglotitis. Oh ya, yang tadi ini tipe airway manuver ini bisa jenis, reptil, dan juga jontras. Tergantung apabila ada dia terlalu maka kita dapat lakukan jontras. Kemudian untuk Hornus ini apabila adanya edema laring atau juga paralisis dari pita suara. Kemudian pergerakan dinding dadanya paradoks atau tidak. Kemudian apakah ada tarikan trakea atau tidak. Nah, proteksi jalan nafas. Jadi proteksi jalan nafas ini kita harus pastikan apakah ada darah di jalan nafas atas atau tidak. Kemudian apakah ada puls di jaringan nafas atau tidak. Kemudian kita lihat pasien ini muntah persisten atau tidak. Adanya kehilangan refleks protektif jalan nafas atau tidak. Secara definitif sebenarnya proteksi ini dilakukan dengan cara intubasi. Kemudian ventilasi dan oksigenasi. Jadi ventilasi dan oksigenasi ini kita lihat pasien ini adanya sianosis, kemudian adanya pernafasan yang cepat atau dangkal, kemudian apakah adanya penggunaan otot pernafasan tambahan, kemudian nafasnya paradoksal atau tidak. Kemudian kita harus lakukan bebaskan jalan nafasnya, kemudian berikan fraksi oksigen yang lebih tinggi, bantuan ventilasi dengan valve mask. Ini adalah definitif dari airway. Nah, indikasi intervensi jalan nafas aktif adalah apabila adanya suatu patensi untuk menghilangkan obstruksi, kemudian perlindungan dari aspirasi, kegagalan pernafasan, misalnya pasiennya ada hipoksia atau juga hiperkapnis, kemudian kegagalan oksigenasi, kegagalan untuk menghilangkan CO2, kemudian kelemahan neuromuskuler, kegagalan sistem saraf pusat, dan juga gagal secara kardiovaskuler. Ini penting untuk proses sebelum seperti pemasangan IV line, kemudian medikasi untuk supaya pasien ini sedasi, dan juga oksigen mask melalui hidung atau juga mulut untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh pasien. Untuk prosedur sesudahnya, jadi untuk endotracheal tube sendiri ini left in a place until pasien ini dapat bernafas secara spontan. Jadi sebelum endotracheal tube ini diangkat atau dilepas, maka kita, sebagai dokter kita harus mengukur seperti bagaimana pernafasannya, seberapa sering dia bernafas, atau seberapa banyak untuk udara masuk dan udara keluarnya. Kemudian secara lebih lengkap, misalnya pasien ini pastikan pasiennya sadar, kemudian nafasnya bagus, volume tidalnya cukup atau tidak, volume tidal yang spontan dan terkontrolnya bagaimana, kemudian tekanan O2 dan PCO2-nya bagaimana, fraksi oksigennya bagaimana, kemudian RR-nya bagaimana. Itu harus dipentingkan setelah prosedur intubasi ini selesai dan bakal mau dilakukan pelepasan atau pengangkatan atau ekstubasi. Nah, ini adalah peralatan statiknya, jadi ada laryngoskop, kemudian ada ETT, kemudian ada laryngeal mask airway, kemudian ada sungkup muka, ada oropharyngeal airway, ada tape atau plaster untuk fiksasi, kemudian ada introducer untuk mempermudah, ada konektor, dan juga ada suction. Ini merupakan intubation dan mechanical ventilation yang saya ambil dari Convenient Health, jadi ini merupakan laryngoskop yang terdiri dari adanya lampu, kemudian ada gagangnya, dan juga ada seperti blade-nya. Ini memudahkan kita untuk memasukkan ini ke dalam laring. Nah, kita posisikan pasien tegak supaya mempermudah masuknya laryngoskop ini dan menghindari terbentuk pada gigi dan juga lidah. Kemudian kita melihat epiglotis, epiglotis ini seperti katup, sehingga kita bisa memasukkan ETT ini, tube ini ke dalam trachea. Setelah itu, sudah masuk, kita dapat mengembangkan balon supaya terfiksasi, supaya tidak gerak-gerak.
Nah, kita mengeluarkan laryngoscope, kemudian kita memberikan tap pada ujung sudut mulut supaya tidak bergerak. Kemudian kita pastikan ETT ini sudah dapat memberikan udara ke paru-paru dengan sama, misalnya kanan kirinya sama. Kemudian apabila sudah oke, sudah semuanya terpasang, maka kita dapat melanjutkan untuk pemasangan dengan ventilator mekanik. Yang kita sambungkan dengan ventilator supaya dapat memberikan fraksi oksigen yang lebih tinggi dan juga memaksimalkan membantu pasien untuk oksigenasinya. Selain itu, ventilator ini juga dilengkapi dengan monitor sehingga kita dapat memonitor masing-masing misalnya tekanan seperti tekanan O2-nya dan sebagainya secara lebih rinci. Baik, kemudian saya akan melanjutkan mengenai awake intubation from AOD. Jadi pada awake intubation ini pasien diintubasi dalam keadaan sadar. Kemudian pertama dimasukkan lidocaine dengan menggunakan swab pada dua lubang hidung ini, supaya dapat memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, saat pasien diberikan lidocaine ini, pasien juga diberikan midazolam secara intravena. Kemudian lidah pasien difiksasi dengan menggunakan kasa ini supaya operator dapat memegangnya dengan gentle. Kemudian juga dimasukkan lidocaine di bagian ujung-ujung pangkal lidah. Nah, ini selama 5 menit, kemudian dicabut semua. Nah, sebelum dicabut ini, seperti swabnya ini dimasukkan lebih dalam lagi sampai pasien ini merasa tidak nyaman. Kemudian setelah 5 menit baru diangkat. Pada bagian mulut juga diangkat. Nah, setelah itu dimasukkan lidocaine cair ke dalam rongga mulut supaya dapat lebih masuk ke dalam. Kita lakukan fiksasi lagi pada ujung lidah dengan gentle. Dimasukkan lagi pada bagian yang belum terkena lidocaine-nya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, kita langsung masukkan Ovasapien intubation airway pada rongga mulut pasien.
Nah, kemudian kita menggunakan suatu alat yang dapat kamera ini dapat melihat laring sehingga kita dapat memasukkan cairan anestesi pada laring. Nah, setelah kita cari pelan-pelan double body sama laringnya, kita masukkan anestesi cair. Nah, kita masukkan anestesi cairnya. Setelah sudah selesai, semuanya diangkat, termasuk dari Ovasapien intubation early ini juga diangkat. Setelah itu, dipasang kembali dengan operator juga memasukkan ETT-nya. Memasukkan ETT. Sampai di atas level dari stenosis trakeanya. Nah, setelah itu kameranya diangkat, disambungkan dengan ini adalah difficult airway algorithm dari ASA. Jadi kita harus lihat pasien ini apakah adanya difficult ventilation, intubation, atau pasien ini kesulitan untuk cooperation atau juga consent. Kemudian apakah adanya difficult tracheostomy. Jadi kita harus secara aktif untuk melihat kesempatan untuk menyiapkan pasien suplemental oksigen dengan manajemen difficult airway ini. Nah, kita harus melihat pasien ini dengan pilihan-pilihan manajemen dasar, misalnya awake intubation atau intubation attempt after induction atau general anesthesia, atau pasien ini dilakukan non-invasive teknik untuk initial approach untuk intubation atau invasive tekniknya. Kemudian kita juga apakah pasien ini preserve of spontaneous ventilation atau ablation of spontaneous ventilation. Kemudian kita mengembangkan primary dan alternative strategy. Jadi pada awake intubation kita bisa pilihkan airway approach-nya ini by non-invasive intubation atau invasive access. Kemudian pada intubation attempt after induction of general anesthesia, kita juga bisa pilih initial intubation-nya attempt-nya successful atau unsuccessful. Jadi kita jika unsuccessful, kita dapat lihat from this point kita harus onward consider kita membutuhkan ask for help atau returning untuk spontaneous ventilation atau membangunkan pasien. Nah, apabila pasien ini ventilasinya adekuat, kita lakukan non-emergency pathway. Jadi ventilasinya adekuat, intubasinya unsuccessful. Kita lakukan alternative approach to intubation. Kemudian successful intubation atau tidak, atau pasien ini fail after multiple attempts. Kemudian juga apabila ventilasinya ini tidak adekuat, jadi kita consider attempt MLA-nya. Jika LMA adekuat, maka kita mengikuti jalan emergency pathway-nya. Jika LMA-nya ini non-adekuat atau not visible, maka mengikuti alur dari emergency pathway-nya. Jadi kita meminta bantuan, kemudian kita melakukan emergency non-invasive airway ventilation. Seperti itu. Kemudian apabila emergency non-invasive
ini sukses, maka kita dapat invasive airway access, kemudian consider visible of other option atau juga membangunkan pasien. Dan jika pasien ini dilakukan saat dilakukan emergency non-invasive airway ventilation ini gagal, maka kita dapat ke emergency invasive airway access. Seperti itu. Sekian dari saya penjelasan mengenai manajemen saluran nafas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai manajemen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.